Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menada kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
Perkataanmu Tuhan, oh Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu di hari ini, di masa depan, setiap hari kami kan tetap memuji. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali tidak terasa, bulan baru lagi. Dan tema daripada bulan ini adalah Exalting the Lowly. Ayat firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Saudaraku berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan exalting the lowly, ya. Dan saudaraku, saya percaya bahwa inilah yang merupakan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini dalam kesempatan ini mengenai orang-orang yang rendah atau the lowly. Dalam bahasa aslinya dipakai kata tapenos. Tapenos itu secara umum berarti yaitu suatu kondisi derajat yang rendah. Jadi memang ya seringkali kan orang bilang low income, lower degree atau ya, dan atau juga bisa punya pekerjaan direndahkan karena kesedihan atau kondisi tertekan, ya. Orang-orang yang hidup dalam ketertekanan, lalu posisi terhina atau ketundukan pada orang lain juga bisa berarti sikap patuh, termasuk yang berapa waktu lalu kita sama-sama juga membahas yaitu tentang
humility, kerendahan hati. Jadi memang antara kondisi lowly dengan humble, humility itu ada kaitannya, ada korelasinya ya saudara. Dan kita menemukan bagaimana di dalam Alkitab sikap hati Allah bagi mereka dalam kondisi yang demikian. Bukan hanya bagi mereka, mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan atau saudaraku khotbah hari ini yang juga ada dalam kondisi yang low ya, low income, yang lower ya, yang ada di kondisi yang demikian. Nah, apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang kondisi atau keadaan yang seperti ini? Saudara, dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan Tuhan berkata, jadi ini Tuhan yang ngomong ya, aku telah melihat penderitaan umatku di Mesir dan aku telah mendengar jeritan mereka karena dipaksa apa? Kerja paksa oleh orang-orang Mesir ya. Jadi ini bukan terpaksa kerja. Kalau terpaksa kerja tuh orang malas, tapi dipaksa untuk bekerja. Saudara, aku kata Tuhan datang untuk membebaskan. Lihat, ini isi hatinya Tuhan. Membebaskan mereka dari belenggu bangsa Mesir dan membawa mereka ke tanah yang subur dan luas yang berlimpah dengan susu dan madu. Jadi kita bisa melihat dalam kebenaran firman ini bagaimana Tuhan ada satu keberpihakan kepada kaum yang lemah, keberpihakan kepada kaum yang tertindas, keberpihakan kepada the outcast ya, yang tidak dianggap punya nilai, punya harga, punya martabat di dalam masyarakat saudara. Juga Mazmur 9 ayat 12 dia berkata sebab ia yang membalas. Jadi memang kalau ada orang dalam kondisi begini terus makin ditekan dan kemudian dieksploitasi dan lain sebagainya, Tuhan bilang ia akan membalas, penumpah darah. Ia ingat kepada orang-orang yang tertindas, teriak mereka tidak dilupakannya. Ketika mereka teriak, Tuhan, bagaimana kami dalam keadaan yang sangat tidak adil diperlakukan, bagaimana kami dieksploitasi dengan sangat jahat, dan Tuhan mendengar ya. Dan Alkitab berkata ia membalas penumpah darah ya, karena ia ingat apa yang dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam ketertindasan. Juga Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin ya. Seringkali orang-orang yang gak berdaya, orang-orang yang saudara pasti banyak melihat di media bagaimana misalkan mereka yang terpinggirkan dan menjadi korban dari kaum yang lebih kuat, kaum yang berkuasa, kaum yang punya otoritas, kaum yang bisa ngomong sembarangan, bertindak sembarangan, ambil keputusan sembarangan, tidak peduli saudaraku ya. Tuhan, firman Tuhan berkata dia mendengar, dia melihat ya. Dan kalau dia cuma mendengar dan melihat kemudian digeleng-geleng kepala dan dia berkata aduh keterlaluan orang-orang ini, oh mungkin ya nothing happen. Tapi firman bilang sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, orang yang haus akan pembelaan, haus saudaraku akan kuasa tangan kuat gagah Tuhan bertindak dan bekerja. Demikian juga dalam Mazmur 140 ayat yang ke-13 dia berkata aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Pemazmur bilang Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin saudara. Nah, kebenaran ini menyatakan suatu pola sikap yang penting yang harus kita mengerti di dalam diri dan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus berespon dengan benar. Baik kita dalam pihak yang tertindas maupun hari ini, saudara fine-fine aja, baik-baik aja. Ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Nomor satu, kita mesti mengerti bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tertindas. Selalu ada harapan bagi mereka yang lowly itu tadi. Ayub pasal 22 ayat 29 berkata karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Jadi memang yang selalu jadi predator bagi mereka yang ada dalam ketertindasan itu adalah para predator yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan saudaraku untuk ya dirinya sendiri gitu. Nah, saudara, Allah dikatakan merendahkan orang yang angkuh, yang sombong, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Di dalam terjemahan English Standard Version, orang yang menundukkan kepala itu adalah the lowly, for they are humble
For when they are humble, you say, dikatakan, karena it is because of pride, karena kesombongan. Tuhan merendahkan tuh, dia humbling itu mereka. But he save the lowly, dia menyelamatkan the lowly, saudara. Jadi kalau ini isi hati Tuhan, maka kita juga harus punya pola pikir yang sama. Bagaimana saudaraku kita punya sebuah hati kasih, ya, dan tidak cukup sampai di situ, tentunya juga keputusan untuk bertindak, saudara, keberpihakan kepada mereka yang lemah. Makanya gereja diperintahkan misalkan untuk punya dana khusus, ya. Saya percaya keluarga besar kita di Rock International Ministry, kami menyediakan sebuah dana khusus. Tentu saja ada dana-dana lain yang dibutuhkan untuk pelayanan operasional, PKPK dan lain sebagainya, untuk pembangunan, dan tetapi harus ada di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya, sebagai perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi ini, untuk melaksanakan mandat, ya, keadilan sosial, saudara, untuk menolong mereka yang lemah. Kami misalkan bayarin sekolah, kami mendukung untuk kesehatan, untuk pengobatan. Kami juga memperhatikan orang-orang yang janda-janda yang hidup sudah umur 70 lebih, 80 lebih, udah memang nggak punya kemampuan untuk kerja. Kalaupun dia mau kerja, nggak ada orang yang terima kerja. Untuk kebutuhan hidupnya, untuk kosnya, untuk makannya, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ada dana khusus. Mazmur 138 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Terjemahan Amplified Bible berkata, for though the Lord is high, meskipun Tuhan itu high, tinggi, yet has he respect to the lowly. Meskipun demikian, dia respect, dia menghargai orang yang lowly tadi itu, yang hina, terjemahan bahasa Indonesia, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ketika kita tidak punya kepedulian apapun, saudaraku, kepada mereka yang tertindas, mereka yang lemah. Saya tahu ada orang-orang yang kalau ada dalam pelayanan itu kadang, waduh Pak, kadang kita ini dimanfaatkan Pak. Itu memang benar, saudara, ya. Kami di Surabaya pernah memberikan pembiayaan untuk satu keluarga. Nah, satu kali saya diundang di sebuah gereja, ya, dan saya kaget banget. Kenapa? Karena saya melihat dia jadi usher di gereja itu, saudara. Dia juga kaget, saya juga kaget. Tapi saya menahan diri saya untuk tidak kemudian marah atau lain sebagainya. Hanya kemudian ketika pulang saya bilang, waduh, ini orang kurang bagus ya. Coba diajak bicara, Pak. Nggak mungkin kalau dia itu jadi usher. Nggak mungkin dia kebetulan ada di situ, saudara. Nggak mungkin dia cuman ya bantu-bantu. Nggak. Memang hidupnya dia itu dari satu gereja ke gereja yang lain. Ini nggak benar, ya. Tapi ada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, saudara, Yesaya 57 ayat yang ke-15, ini firman luar biasa berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Rendah hati itu lowly spirit, dan terjemahan ESV, lowly spirit, ya, punya spirit yang lowly. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Remuk karena apa? Remuk karena tertindas. Remuk karena apa? Remuk karena ketidakadilan. Remuk karena apa? Remuk karena dihina, dikata-katain. Remuk karena apa? Karena dikorbankan, saudara. Tuhan, saya percaya, punya mata, hati, tangan, kaki untuk melangkah, untuk bertindak bagi mereka. Demikian pula kita, ya. Tuhan mau kita menangkap apa yang menjadi isi hatinya. Adalah tugas nomor 2 daripada umatnya atau gerejanya untuk membela yang tertindas. Makanya nomor 1 mesti punya pola pikir benar dulu, hati dulu benar dulu. Kalau perhatian aja nggak ada, gimana bisa saudaraku bertindak, ya? Oh, saya mengasihi dia. Nah, ini ada satu quotes bagus kan, dibilang orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang mengasihi pasti dia memberi, ya. Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Orang yang berhak menerima itu siapa? Orang yang tertindas itu tadi.
Orang ini perlakuan tidak adil, orang yang dieksploitasi. Ya, ada satu istilah yang hari ini itu kita sering mendengar, human trafficking, perdagangan manusia. Manusia ini saking jatuh dalam dosa dan begitu parah, saudara. Udah lebih jahat daripada binatang. Ya, binatang tuh nggak jual temannya, manusia itu bisa jual temannya. Menjual manusia, trafficking, human trafficking, ya, untuk saudaraku organ, untuk prostitusi, untuk macam-macam, ya, untuk perbudakan, saudara. Nah, Alkitab bilang jangan nahan kebaikan. Kalau kita mampu, kita bisa, kita harus mau, dan kita juga harus mengerjakannya. Engkau mampu, kata Tuhan, lakukan itu. Ya, demikian juga dengan Roma 12 ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan, terutama ini orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, kalau zaman dulu konteks gereja mula-mula kan, saudaraku, kalau sesama orang percaya itu mereka menumpang. Ya, ketika mereka tahu, di kota itu, di daerah itu ada saudaraku sesama orang benar, sesama orang percaya, dia datang ketok pintu dan memperkenalkan diri. Ya, dan Alkitab bilang kamu wajib untuk memberikan tumpangan. Kecuali kalau memang udah rumahnya sesek banget, ya itu pun mungkin dengan segala kesederhanaan. Saudara, hari ini pun ini saudaraku penting untuk kita bisa kerjakan dan lakukan, saudara. Ketika kami bangun rumah misalkan, saya bilang bisa nggak ada satu kamar, ya. Kalau ada satu kamar untuk nanti hamba Tuhan kah atau keluarga kah atau siapakah bisa numpang, ya. Ada hamba Tuhan kami undang, memang akrab, ya, dan saudara tahu sendiri di Bali juga Pak Arifin ada bukan cuma satu, ya, 2 kamar, ya, saudara. Kalau kita datang ke sana atau siapapun lah hamba Tuhan, selalu memberikan tumpangan, kata firman Tuhan. Juga Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukuman Kristus. Ini bagian yang very practical, very simple, sangat sederhana dan sangat praktis untuk bisa dilakukan dan dikerjakan. Buat siapa? Mereka yang berkebutuhan. Bertolong-tolonganlah. Tentu saja, saudara, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebisaan kita. Ya, satu kali para rasul memuji salah satu jemaat, ya saudara, itu jemaat yang ada di Makedonia kalau nggak salah, ya. Dikatakan kamu luar biasa. Kenapa? Kamu berkorban bahkan lebih daripada yang kamu bisa. Aduh, ini luar biasa sekali. Sangat berkemurahan. Dan orang yang menabur kemurahan akan juga menuai kemurahan, saudara. Matius 25 ayat 42 sampai dengan 46. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Perhatikan, saudara. Dia bilang kayak begini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan ini, ya, bahkan dia berkata, lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, perhatikan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, the lowly, yang paling hina, the most lowly, kalau saya bilang, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, kata Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, bukankah ayat ini satu peringatan yang begitu keras bagi siapa? Orang percaya, bagi kita semua. Makanya pelayanan-pelayanan saudaraku yang sejak dari awal GBI Rock Surabaya berdiri, itu adalah pelayanan yang tadi kita lihat ini, M25 ini, saudara. Ya, kunjungan orang sakit, bantuan kepada orang miskin, pelayanan penjara, saudara. Lalu kemudian besuk dan lain sebagainya, counseling. Sekarang ada orang-orang yang tidak secara fisik menderita, tapi secara kejiwaan menderita. Ya, data mengatakan 1 dari berapa itu? 4 orang. Jadi hampir 25% ya, saudara. Orang Indonesia mengalami mental issue. Jadi isu kesehatan mental menjadi sangat viral hari-hari ini. Siapa yang
harus menjawab itu. Saudara, sejarah mengatakan bahwa sebelum munculnya para psikolog dan para psikiater, ya, psikiater itu dari kedokteran, psikolog itu yang dididik untuk psikoterapi, ya saudara. Maka para gembala lah, ya, para hamba-hamba Tuhan, para guru-guru Injil lah yang menjawab kebutuhan mental pada waktu itu. Tapi ketika gereja lumpuh, dunia memberikan jawaban dengan caranya sendiri, dan kita tahu kadang-kadang itu tidak benar, ya. Nah, saudara, tapi ada janji yang luar biasa. Saya mau beritahu saudara, ada upah bagi setiap pembela ketertindasan. Ada upah. Tuhan tuh tidak pernah berhutang, saudara. Ya, tapi kalau sudah lakukan ini jangan karena upah, saudara. Ya, ini efek samping. Tapi ini ditulis dalam firman. Karena itu saya harus bagikan pada saudara. Amsal 19 ayat 17 bilang, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Kalau sudah baik sama orang yang mampu, selesai sudah. Orang yang mampu itu akan membalas kebaikan saudara. Tapi saudara berbuat baik kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Saudara memiutangi Tuhan. Bayangin, Tuhan yang begitu dahsyat itu bisa utang, saudara. Ya, tidak secara literal memang, tapi ini menunjukkan derajat kepentingan dan signifikansi daripada janji ini. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ia membagi rezekinya dengan si miskin. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun kadang-kadang perbuatan baik kita nggak dihargai. Sekalipun kadang-kadang perbuatan baik kita disalah mengerti bahkan. Sekalipun kadang-kadang perbuatan baik kita dikata-kata, it's okay. Nggak jadi masalah, yang penting Tuhan lihat. Sebab apa saudara? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi melemah itu maksudnya apa? Down, ya. Malas daripada salah mengerti. Saya sudah sulit-sulit, saya udah korban, nggak mau lagi saya. Nah, itu saudara jadi lemah. Jika saudara tidak menjadi lemah, saudara akan menuai apa yang saudara tabur, ya. Ibrani pasal 13 ayat 16, ayat yang terakhir, pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan lupa, kata Tuhan. Terutama kalau Tuhan sudah tolong, angkat, berkati, kasih lebih, saudaraku, ya, dan memberi bantuan. Sebab, perhatikan ini, korban, Tuhan pakai kata korban, not even persembahan. Udah naik level ini, saudara. Korban, berarti korban itu pasti sakit, ya, saudara, ya. Oh, ini mestinya biaya bisa saya pakai buat ini. Aduh, tapi ada kebutuhan, saya korban deh, ya, saya tunda ini semua. Bisa ditunda kok, nggak terlalu penting banget kok, ya, kasih. Yang demikianlah katakan, yang berkenan kepada Allah. Bahkan di dalam kita ada dalam pergumulan, kita masih bisa menolong orang lain dengan kemampuan, kelebihan, bahkan di dalam kekurangan kita. Ketika kita menaruh korban, saudara, Tuhan berkenan, berbau harum sampai di hidung Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saudara, ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. So, milikilah hati, sikap keberpihakan for the lowly, ya, seperti hati Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah firman sederhana ini meteraikan dalam hati batin pikiran kami semua. Kami mau menerimanya, menghargainya, merangkulnya, bawa masuk dalam hidup kami dan melakukannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama, di segala nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.